wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di Cikurutuh, Bandung. Kampung Cikurutuh, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ini Kabupaten Bandung ya. Bandung itu luas. Nah, alhamdulillah kita bertemu dengan teman saya Kang Aep, guru saya Kang Aep yang dari dulu beliau ngasih ilmu ke saya gitu ya. Insya Allah hari ini kita akan share sedikit ilmu tentang lebah, budidaya lebah dan terapi sengat lebah. Untuk budidaya lebah mungkin nanti Kang Aep yang akan menyampaikan. Walaupun begitu saya informasikan bahwa budidaya lebah itu nggak bisa belajar sebentar, harus ini karena harus praktek ya. Jadi mungkin Kang Aep menyampaikan sedikit saja gitu ya. Nah, kita sudah lihat Kang Aep sudah mempersiapkan sarang lebahnya. Ini adalah lebah apis cerana. Ya. Jadi secara umum lebah madu yang diambil itu ada 4 jenis ya, yang ada di kita di Indonesia. Lebah apis dorsata yang ada di hutan, ukurannya mungkin lebih besar 3 ya. kali ini ya. Jarang dekat-dekat dengan kita manusia karena mereka itu suka nyerang. Adanya di hutan-hutan. Yang kedua apis mellifera di ternak, perbedaannya adalah pakannya. Kalau apis mellifera pakannya satu jenis bunga. Makanya dia suka diternak di kebun-kebun, misalnya kebun rambutan. Nanti musim lengkeng dia pindah ke kebun lengkeng. Nanti musim duren dia pindah ke kebun duren. Nah, kelebihannya apis cerana ini dia bisa hidup di mana saja. Karena dia multifloral. Jadi bunga apa saja diambil untuk nektar. Kalau di sini Kang Aep vegetasinya menggunakan ini nih kaliandra. Ini adalah vegetasi yang bagus untuk pakan lebah. Karena berbunga 8 bulan dalam 1 tahun. Jadi untuk teman-teman yang niatnya akan beternak lebah untuk madu atau untuk terapi, silahkan vegetasinya dilengkapi dengan memilih bunga-bunga yang lebih lama berbunga. Jadi bunga itu ada yang musiman, ada yang berbunga hilang, ada yang 3 bulan berbunga dalam setahun, ada yang 8 bulan. Ini vegetasi yang 8 bulan berbunga, makanya suka dipakai untuk ternak lebah. Ada juga ini bunga air mata pengantin ya. Air mata pengantin juga berbunga sepanjang tahun, dia merambat ya. Nah itu jadi alhamdulillah kita sudah menyaksikan bagaimana lebah yang akan kita pakai untuk terapi, yaitu lebah jenis apis cerana. Kenapa dipakai lebah jenis apis cerana? Dia dosisnya cukup untuk badan-badan kita ya. Badan orang Asia ini memadai untuk terapi. Walaupun demikian, apis dorsata bisa dipakai untuk terapi, bisa. Tetapi untuk yang sudah rutin dimasukkan racun. Jadi sesungguhnya racun lebah, kalajengking, ular, dan banyak-banyak jenis racun di dalam binatang itu secara zat hampir sama isinya. Yang membedakan adalah volumenya. Hati-hati mundur-mundur. Ya. Yang membedakan volumenya. Jadi kalau ular volumenya misalnya berapa mili, kalau ini yang apis cerana ini 0,1 mg, sedikit. Untuk apis mellifera 0,6. Untuk dorsata 6. Jadi untuk dorsata itu 60 kali sengatan ini. Gitu ya. Jadi kalau untuk yang pertama kali disengat jangan pakai apis dorsata. Tapi kalau untuk yang sudah sering boleh ya. Tapi kalau kesengat itu rezeki. Ya berarti 0,6 apa mellifera. Ya, kalau ini cerana. Jadi kalau yang disengat sama lebah apa saja itu rezeki. Ya, berarti Allah ingin mengobati kita di titik yang Allah pilih. Karena banyak di riwayatnya terapi sengat lebah itu berasal dari orang-orang yang tersengat kemudian dikembangkan. Dan nanti kita akan pelajari. Nah, jadi silakan mendekat membuat lingkaran sebelah sini. Ya. Bukan tawon. Alhamdulillah pagi ini cuaca belum terang, makanya dipilih pagi sekali. Kemudian suhu juga nggak begitu belum panas, jadi kita bisa dekat-dekat. Semua orang bisa memegang lebah. Dengan syarat apa? Silahkan tarik napas dengan tenang, karena lebah akan membaca insting kita. Ketika detak jantung kita cepat, dia akan membaca bahwa kita akan menyerang. Ya, ketika kita tenang, rileks, detak jantung kita tenang, dia akan membaca bahwa kita adalah teman. Ya, jadi silahkan atur nafas kita sambil berzikir.
karena beliau ini adalah makhluk Allah yang tidak pernah hianat, tidak pernah zalim ya. Jadi kita akan sangat mendapat manfaat dari beliau ini ya. Kita akan dengarkan bagaimana bunyinya, kita akan cium bagaimana baunya. Karena bau dari lebah ini berganti-ganti sesuai dengan perasaan. Ketika perasaan lebah marah, dia akan berbeda bau. Ketika perasaan lebah senang, dia akan berbeda bau. Ketika dia banyak madu, dia akan berbeda bau. Dan banyak hal yang terjadi, dia akan mengeluarkan feronom yang berbeda ya. Dan ratu mempunyai feronom tertentu yang bisa mengatur hidup koninya ya. Ini sarang lebah banyak, masing-masing sarang ada satu ratu. Ratu itu menginstruksikan kepada koninya, walaupun mereka pergi jauh, mereka pulang tidak pernah salah sarang ya. Jadi itu diambil instruksinya dari feronom, dari bau ya. Jadi silahkan nanti bergantian untuk mencium bagaimana baunya lebah sekarang ya. Nanti kalau sudah kepegang biasanya ada yang kesenggol sama kita, dia agak marah, kita juga akan cium lagi bagaimana baunya. Silahkan, karena ada orang yang masing-masing berbeda ya. Ada yang orang matanya yang tajam, ada orang yang hidungnya yang tajam, ada orang telinganya yang tajam. Itu dimanfaatkan nanti untuk bekal-bekal kita sebagai terapis, ada manfaatnya di sana ya. Susah diterangkan sekaligus karena harus berjalan ya seiring waktu ya. Silakan mungkin berbaris ke belakang dulu, atau silakan siapa dulu yang akan dicontohkan dulu Ibu. Itu ada binatang apa itu di samping itu tuh? Silakan ya. Kita bisa melihat beliau agak galak, itu buntutnya itu apa namanya? Nonggel-nonggel. Nah, nonggel-nonggel. Itu mulai berarti agak terganggu. Agak mundur aja. Nah, agak mundur. Tuh cahaya udah datang tuh. Pastikan kan kita lihat dia kan. Terus sikap kita gimana Pak kalau misalnya Agak mundur dulu. agak mundur dulu? Sikap kita tenang ya. jangan Kalaupun kesengat ya rezeki ya. Ya maksudnya pada saat kita kesengat gimana? Udah. Apa memang dilepas atau memang bertahan? Bertahan aja. Bertahan. Diusahakan sih kalau misalnya udah kesengat, cuci tangan karena saya itu. Nanti kalau ada yang kesengat, sengatannya dicuci ya. Tujuannya supaya dia kehilangan data bahwa tadi temannya sudah ada yang nyerang ya. Jadi ketika dia nyengat berarti dia marah. Nah, harapannya kita menghilangkan data bahwa pernah ada yang marah ke kita ya. Kalau di terapi ya, tidak. Kalau terapi nggak usah Kalau di terapi nggak usah. Ini mungkin kita sedang dekat dengan mereka ya. Mereka ini mungkin 1000 jumlahnya. Ketika ada satu orang yang marah, mereka akan akan di-tag, kemudian mereka akan membela temannya. Ya. Keroyokan lah. Itu. Itu hampir sama ya, tawon, lebah itu semua emang gitu. Seperti itu karakternya ya. Agak mundur aja. Masih belum ke. Nah, bisa dilihat ya. Itu yang atas madu penuh itu ya. Alhamdulillah rezeki kita bagus. Cuaca dalam bulan atau minggu-minggu terakhir ini minggu-minggu terakhir ini hujan panas. Jadi lebah bisa mencari nektar dengan baik. Kang Ayap juga yang rutin megang lebah ya, Kang Caca banyak kan? Iya. tadi juga kena di atas mata tadi ya. Iya. Biasanya dalam setahun panen paling bagus di bulan apa? Bro? Setelah musim ini aja. Hujan? Keluar Bunga. biasanya kemarau masuk musim hujan, nah masuk selang-selingnya itu. Ya, Jadi pancaroba ya. Musim bunga hujan. bagus. Madu Tergantung cepet, dari tapi bunga kalau ya. lagi kurang kalau lagi. Nah, sekarang kebetulan pas lagi pada Banyak keluar bunga ya. bunganya, iya. Jadi lihat bunga aja. Lihat bunga. Tanggal ya. Tanggal 2, tanggal mundur. Lihat bunga. Berarti mereka banyak pakan. Kan sebenarnya madu ini makanan mereka yang disimpan untuk kebutuhan mereka hidup. Mereka ini nabungnya bagus. Gitu ya, mereka ngambil lebih dari apa yang mereka perlukan. Nah, karena diciptakan untuk kita manusia, nah diambillah sama kita. Karena takdirnya madu ini untuk obat manusia. Jadi mereka harus ridho ya. Fitrahnya seperti itu. Mereka ridho menyediakan Saking untuk beratnya itu ya Kak Ayat ya. kita. Ya, saking Jadi kalau beratnya. sekali Jadi panen, patah ya. perkiraan berapa untuk berat untuk menghasilkan madu itu? Kalau jenis lebah ini mungkin nggak begitu banyak ya. Kayaknya 1 kilo ya, 1,5 kilo.
family hamil pasti ada lebih dari 2 kilo. Ya. 2 kilo. Iya. Gitu. Karena stupnya kecil. Ini kan sarangnya kecil ya. Kalau lebah apis mellifera itu satu stup bisa 2 kilo. Kalau 10 stup kan satu sarang pakai stup pakai itu ya. Itu bisa menghasilkan ya sekat-sekatnya itu biasanya satu sekat 2 kilo. Kalau bagus ya, kalau misalnya 10 sekat udah 20 kilo. Tetapi vegetasinya dulu ya. Kalau tempat seperti ini nggak bisa. Nah, ini yang seperti ini satu sekatnya ya. iya. Itu bisa Ini 2 tanpa kilo kalau sekat bagus. ya. Kalau yang kemarin Pak Aidin itu dikasih sekat ya, frame gitu, ada frame-nya. Itu yang terbaru, model baru. Ini manual. Ini lebah ini sebenarnya nggak suka pakai sekat. Oh, Pakai stup lebah ini nggak suka sebenarnya. Cuma manusia suka apa ya? Dia ngikutin keinginannya untuk ngasih itu. Kalau lebah apis mellifera dia suka pakai sekat. Secara perilaku ya, perilaku pribadinya dia nggak suka, sukanya begini aja. Nah cuma kan manusia pengen ya udah bikin aja gitu. Ini ininya. iya tadi udah. Udah. Oh, udah tadi. Ini kan nggak dicuci itu datang. Dari situ datang lagi gitu. Tadi baru Makanya Kang pertama Ayat ya. ini sehat. Kan dari sengat labahnya sering. Sakit. Jangan sakit. Oh, banyak Ini yang biasanya teriak-teriak malahan ya. Bisa dicepeng itu. Iya. Senang. Coba Pak Aidin dulu. Nggak gampang kertas juga Pak. Iya. Megang karena madunya banyak, agak ini ya, agak nahan ke atas ya. Itu celoknya masih nempel. Setengah kilo ini. Ada deh. Masya Allah. Gimana? Coba agak tenang nggak Pak Aidin? Tenang ya. Udah. Oh, sebentar. Coba. Coba aja coba. Saya. Iya. Ke yang lebah. Kang Ayat di rumah nomor 4 genap kayak warung pindah ke mana? Opat genep di warung sana. Di warung sana taruhkeun. Sudah ini lagi di video, bukan main. Video. Halo? Lama-lama pokoknya muter baik. Apanya? Semenit-semenit aja ngerekamnya. Kan nanti saya masukin itu. Di YouTube. Dibalik kayaknya kalau mau itu. Nanti tinggal buka di YouTube. Pembicaraan kita di cut ya. Kita kan nggak dibuka YouTube-nya, cuma buat kita aja. Kunci. Dikunci nanti YouTube-nya. Kang Ayat aya nu biasa ngajaga. Ya, sekarang ini. Kita di mana? Sayang di luhur. Pegangnya di itunya Mas Tarmin, di atasnya Mas Agak Tarmin. naik ke atas. Pegangnya ke atasnya itu. Pegangnya agak atas. Itu pegang dulu, pegang dulu. Nah, atasnya pegangnya biar nggak Pegang dulu, tumpah. pegang dulu. Nah, itu. Tidak takut. Ya, Dia silahkan. takut. Dicium ya. Dicium baunya ya. Aku mau coba. Cium baunya belum dicium loh. Dicium baunya. Gimana Bu? Di sini nyiumnya. Dicium aja gitu. Lebah tuh, sarang lebah tuh seperti apa baunya? Dicium Iya. enggak? Iya. Coba Pak Aidin. Udah Pak, kesimpan datanya Pak, baunya seperti apa? Ada deh katanya. Dulu belum yakin. Nah itu ya bau ya. Jadi pengen tahu madu asli itu dari bau. Ya orang madu asli itu seperti apa sih? Kalau orang jarang minum madu dia nggak bisa tahu madu asli itu seperti apa. Bau madu. Ya. Maaf biar saya order orang. Ya jelas manis orang lihat saya. Aduh, mulai pada berkeliaran. Mulai tegang. Enggak, yang penting ekornya nggak naik. Itu ada yang naik nanti. Kawat-kawatan gitu. Ya frame namanya itu yang model baru untuk mellifera itu. Mellifera itu lebahnya malas dia, malas bikin sarang. Makanya dia Bagus atau bagus? jelas memang. Tapi dia pakai kasih nggak Bang? Ya ini senangnya manual, senangnya alamiah. Kalau itu memang lebah lebah apa ya? Lebah ternak. Ini siapa yang mau pegang lagi? Lebah Silakan yang masing-masing memang pegang. mudah apa suka dimanja-manja. Kalau lebah mellifera Dia maju. Langsung. Itu ada yang nungguin sana. Ya, sabar ini lagi. Sebelah sana teh nggak lawan matahari. Agak gelap. Jalan tetenya ke sebelah sana. Balik sini. Hadapnya ke sana. Ngadapnya sini, ngadapnya ke saya. Nah, biar cahayanya itu nggak ngelawan matahari. enggak sih. Jadi kambing kasih. Ya, kitanya tenang, berani, tidak bau parfum. Ya bau. Tapi saya nggak kecium baunya loh. Iya. Hidungnya banyak sengat gitu ya. Saya sama. Patah itu Nanti cium. mau patah. Patah. Oh iya mau patah. Cium. Hubungin bau kan. Nah, cium.
Konsentrasi nyiumnya ya. Enggak kecil. Itu tuh bawa Apa sih, madu Pak tuh Dede? seperti itu. Coba masuk dulu. Itu mah itu hidungnya lapar sekali. Saya memang baru sembuh dari flu. Ada yang makan aja ya, madunya enak, manis. Emang kecilnya sih manis aja. Ah, Lagi kecil manis. Coba. Mau Pak Idin, mau. Yuk silakan yang mau Mau ini. madu asli apa mau madu lebah? Madu Sini lebah. nggak ada madu asli. Enggak mau, saya maunya madu lebah. Manis banget. Cium apa sih baunya? Bau manis. Coba Ceng, coba Ceng. Oh, madunya kan. Oh iya. Itu lebah. Bawa ini lebih bawah kena yang tadi itu ya. Wah, ini mah bau panggung ini. Pak sekurang-kurangnya ini dikasih Mundur asap, Mundur dulu, mundur. Pada jatuh. kasih asap rokok. Lagi galak nih, lagi galak. Terus. Terus karena sebelum cuci. Karena Mana? tadi Aku belum kebagian. ini yang Cobain dong. Nanti bagi-bagi. kan dari mana itu? Apa dia? Madunya enak banget. Apalagi madu asli. Ya, Jangan lah. Piring madu asli. apalagi madu asli ya. Mas lu asli mah suka nyakar. Habisin piring. Tapi anggap aja obat. Bikin ini, bikin langsing itu. Bikin diet kalau Rausan aja. Akwat ya. nanti dibagi-bagi. Kalau banyak madu, mereka kan pengen nyimpen. Kemudian madunya sarangnya digantung sama kita, dia nggak marah. Kita punya ATM uang di ATM banyak, ATM-nya orang dekat-dekat ATM kita marah. Nah itu ya instingnya seperti itu. Jadi kremes koran ya, Pak. Kalau ini Itu kuning-kuning lilin. ini lilinnya ya. Ya lilin, itu wax. Lilin diambil dari getah pohon. Itu untuk sarang. Saking beratnya jadi jatuh sendiri kan ada. Di belakang Pak. Saya hentikan dulu ya.